Ini intro. Halo semua, balik lagi bareng gue Chow di podcast Monolog. Ya jadi udah lama kita nggak ketemu karena memang akhir-akhir ini gue jarang konten. Ya memang masih banyak hal yang harus dikerjakan sebagai mahasiswa di semester akhir. Oke, sebelum kita membahas ke topik utama kita akan membahas beberapa hal yang akhir-akhir ini sedang trending ya. Yang pertama kita udah tahu kalau yang lagi trending itu ada Gitasa yang membicarakan terkait child free. Yang pembahasannya sendiri itu udah gue bahas sama cewek gue di podcast Simfoni. Nah, selanjutnya ada vonis hukuman terhadap Sambo, Richard dan juga Putri. Sebagaimana yang kita ketahui, Putri sendiri dijatuhi hukuman 20 tahun penjara kalau nggak salah ya. Si Richard mendapatkan keringanan 1,5 tahun dan Sambo sendiri itu mendapatkan vonis hukuman mati. Nah, vonis terhadap Sambo inilah yang menjadi kontradiksi dalam masyarakat. Ada yang mengatakan bahwasanya hal ini itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, tapi di sini gue sendiri cukup skeptis ya dengan apa yang dituliskan oleh berita-berita mainstream pada umumnya. Karena menurut gue memang berita mainstream ini telah ditunggangi oleh beberapa orang yang membawa kepentingannya sendiri kalau menurut gue. Nah, jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mahasiswa, terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum ya, untuk mengkaji apa yang sedang terjadi pada Sambo ini gitu. Dan terlebih kalau mereka mau menuliskannya atau membagikannya, minimal kalau kita sekarang sukanya scroll di Instagram ya dibuat aja kayak konten Instagram gitu. Mungkin kayak ya akunnya Bangsa Mahasiswa lah, mungkin seperti itu. Karena menurut gue sendiri memang mahasiswa itu masih mengemban ampera, yaitu amanat penderitaan rakyat. Jadi mereka lebih pro terhadap masyarakat secara umum ketimbang membawa kepentingannya sendiri gitu. Nah, membahas terkait mahasiswa, akhir-akhir ini kita juga dengar bahwasannya ada pro dan kontra terkait mana yang lebih baik untuk mahasiswa, menjadi mahasiswa organisatoris yang mengikuti Ormawa atau mahasiswa yang lebih memilih untuk mengikuti magang. Nah, topik inilah yang akan menjadi topik utama bagi kita di episode kali ini gitu. Oke. Sebelum membahas terkait kondisi terkini yang biasanya luput dari pandangan teman-teman atau lo semua ketika membahas terkait mahasiswa, gue mau disclaimer dulu bahwasannya tidak ada kriteria atau standar mana yang menjadi suatu hal yang benar dan yang menjadi suatu hal yang salah terkait pembahasan kali ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kondisi terkini. Nah, kondisi terkini kita memang sedang dicengkram dengan suatu ideologi yang sedang masif dan terus berkembang biak, yaitu kapitalisme. Ya, dimana kita tahu bahwa hal yang dibutuhkan oleh kapitalisme adalah modal. Nah, modal ini bisa berupa uang, tapi tidak uang saja. Perlu diingat ya, bahwasannya kapitalisme atau modal yang ada dalam kapitalisme ini itu bisa berupa jabatan, relasi, dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang diperlukan oleh kita untuk survive merangkak ke kelas sosial yang lebih tinggi gitu. Walaupun kalau teman-teman mahasiswa mungkin nanti lebih mengamini kalimat dari Karl Marx, yaitu yang menyetujui bahwasannya harus ada dunia tanpa kelas gitu. Nah, membicarakan terkait realitanya, kita memang saat ini lagi survive ke arah kelas sosial yang lebih baik gitu. Nah, kalau kita mau memilih antara magang dan juga Ormawa, kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya kita harus melihat pertama modal apa yang harus kita berikan. Yang pertama sudah jelas kita sering mendengar kalau dari
organisator Ormawa ini mengatakan bahwasanya mereka mencari orang yang memiliki minat dan juga bakat terhadap sesuatu. Nah, apakah benar modal yang kita keluarkan hanya minat dan bakat? Saya rasa tidak, karena sependek saya mengikuti organisasi mahasiswa, saya juga melakukan pengeluaran seperti pengeluaran untuk biaya makan, pengeluaran untuk transport, kuota mungkin. Di beberapa kesempatan saya juga harus mengeluarkan hal tersebut gitu. Nah, apakah lo semua itu siap dengan pengeluaran-pengeluaran ini, atau justru hal ini membebani kalian semua atau lo semua? Nah, selanjutnya adalah effort apa yang kalian keluarkan. Effort ini tuh bisa berupa waktu dan juga tenaga. Apakah mengikuti Ormawa itu benar-benar menguras tenaga kalian, atau juga menguras waktu kalian sehingga kalian tidak bisa atau kelabakan dalam menjalani aktivitas akademik kalian yang tentunya itu lebih wajib ketimbang mengikuti Ormawa ini gitu. Nah, selain itu kita juga harus melihat benefit atau apa yang kalian dapatkan. Yang sering kita dapat adalah kata pengalaman. Tapi apakah benar kita mendapatkan pengalaman tersebut? Misal berupa skill baru yang jelas-jelas ini bisa kita gunakan ketika kita terjun di dunia kerja. Nah, hal ini yang patut kita pertanyakan. Kalau pengalaman saja itu sudah jelas kita dapatkan, karena kita bisa menuliskan riwayat organisasi ke CV kita. Akan tetapi apakah skill yang kita butuhkan di dunia kerja itu benar-benar kita dapatkan? Nah, membicarakan hal tersebut, kita akan membahas bagaimana HRD itu biasanya mencari atau melihat kriteria dari pelamar kerja tersebut. Nah, yang pertama adalah kemampuan calon pekerja untuk beradaptasi. Nah, dia akan melihat hal ini, seberapa jauh atau seberapa cepat dia bisa beradaptasi dengan lingkungan kerjanya atau beradaptasi dengan metode bekerjanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, inilah yang menjadi salah satu kelemahannya menurut gue. Karena apa? Kita tahu bahwasanya di Ormawa itu terbagi menjadi dua. Ada mahasiswa pemikir, ada juga mahasiswa lapangan. Nah, dan mahasiswa pemikir ini celakanya hanya skup kecil saja. Sisanya biasanya di lapangan. Nah, bagaimana nasib dari mahasiswa yang ada di lapangan ini gitu? Apakah dia juga mampu untuk berpikir kritis sehingga mampu memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh HRD ini tadi? Nah, cara berpikir kritis ini itu biasanya meliputi bagaimana kecepatan kalian dalam menganalisa masalah dan bagaimana juga cara kalian atau kecepatan kalian dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah mahasiswa lapangan itu bisa melakukan hal ini dengan cepat dan juga tepat? Biasanya para pemikir yang melakukan hal tersebut gitu. Nah, selanjutnya adalah leadership. Kalau leadership kan kita sudah tahu bahwasanya di organisasi kita memang diajarkan kepemimpinan gitu. Bahkan dari skup yang lebih kecil dari Ormawa, yaitu OSIS lah kita kalau di sekolah dulu, itu juga diajarkan terkait kepemimpinan dan juga diadakan latihan dasar kepemimpinan kalau seingat gue dulu. Nah, menurut gue gak ada yang lebih baik antara magang dan juga Ormawa, karena menurut gue sendiri keduanya memiliki hal positifnya masing-masing. Ada suatu hal yang bisa lo dapatkan di magang tapi nggak bisa lo dapatkan di Ormawa, begitupun sebaliknya. Nah, jadi di sini gue hanya memberikan rekomendasi bagaimana kalian biasanya atau mahasiswa-mahasiswa ini untuk melakukan atau mengambil pilihan lah terkait Ormawa dan juga magang ini gitu. Berdasarkan pengalaman gue, itu benar-benar kerasa impactnya ya menurut gue, karena gue pertama jadi bisa berpikir kritis dan gue juga bisa memiliki pengalaman yang masif juga dalam dunia kerja. Yang pertama, di semester 1 sampai semester 4 itu gue saranin teman-teman semua itu ngambil Ormawa, karena hal ini menjadi bekal awal kalian untuk memiliki soft skill
seperti public speaking, problem solving dan lain sebagainya. Nah, baru di semester 5 dan juga 6 gue saranin teman-teman ini untuk mengambil magang. Di sini ya kalian mulai mengenal dunia kerja lah, sehingga kalian mulai paham, oh kalau bekerja itu seperti ini dan cara beradaptasinya seperti ini, mungkin seperti itu. Nah, baru di semester 7 dan 8 kalian stop kedua hal ini, karena kalian harus fokus kepada akademik kalian, selesaikan skripsi kalian. Jadi seperti itu. Jangan menjadikan organisasi mahasiswa atau magang menjadi alasan kalian untuk molor. Jadi kayak gitu kalau menurut gue. Tapi kembali lagi, semuanya ini tergantung terhadap konteks gitu. Ya kalau kalian yang emang sudah memiliki keluarga dengan modal yang cukup untuk survive ke kelas sosial yang lebih lanjut, ya udah kalian cukup di Ormawa aja tanpa perlu adanya magang gitu. Atau mungkin kalau kalian yang perlu survive banget nih, bahkan untuk makan besok kalian masih bingung, tapi kalian bisa kuliah karena mendapatkan beasiswa, justru gue saranin kalian gak usah ikut Ormawa, lebih baik kalian berangkat aja kerja. Karena apa? Teman-teman kalian di Ormawa belum tentu mau mempertanggungjawabkan ketika besok lu gak bisa makan. Jadi seperti itu. Nah, jadi menurut gue bijaklah dalam memilih suatu hal. Mungkin seperti itu aja sih pembahasan untuk kali ini. Oke, see you next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar Chow lebih semangat buat video.